Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam jumpa bersama saya Tari Setiawati, mahasiswi semester 2 Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan bahasan artikel tentang kepribadian, kebudayaan, dan masyarakat. Menurut Suryono Sukanto, kepribadian merupakan hasil dari proses sosial yang berlangsung sepanjang kehidupan individu. Ia juga menekankan bahwa kepribadian dibentuk oleh interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya, baik itu keluarga, teman, pendidikan, dan budaya. Kunchoro-Ningrat merupakan antropolog terkemuka dari Indonesia, memberikan definisi yang komprehensif tentang kebudayaan. Menurutnya, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Dalam bukunya, ia menguraikan kebudayaan dalam 3 wujud utama. Yang pertama yaitu wujud gagasan atau sistem budaya. Yang kedua, wujud tindakan atau sistem sosial. Dan yang ketiga, wujud benda atau kebudayaan fisik. Menurut Suryono Sukanto, masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan memiliki keteraturan dalam hubungan sosial yang terbentuk karena adanya sistem nilai, norma, dan aturan yang disepakati bersama. Dalam pandangan Sukanto, masyarakat juga ditandai oleh adanya interaksi sosial yang terus-menerus di antara anggotanya, serta memiliki tujuan-tujuan bersama yang mencakup kesejahteraan dan kemajuan kelompok. Hubungan antara kepribadian dan kebudayaan sangatlah kompleks dan saling mempengaruhi. Kepribadian merujuk pada karakteristik individu yang unik, termasuk pola berpikir, perasaan, dan perilaku yang konsisten sepanjang waktu. Kebudayaan, di sisi lain, adalah kumpulan nilai, norma, dan praktik yang dibagikan oleh sekelompok orang dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kebudayaan memiliki peran besar dalam membentuk kepribadian individu. Nilai-nilai, norma, dan harapan budaya mengarahkan perkembangan kepribadian sejak dini. Misalnya, dalam budaya kolektivis yang menekankan kerjasama dan harmoni kelompok, individu mungkin berkembang dengan sifat-sifat seperti kerendahan hati dan kerjasama. Sebaliknya, kebudaya individualis yang menekankan kemandirian dan pencapaian pribadi mungkin mendorong individu untuk mengembangkan sifat-sifat seperti asertivitas, dan ambisi. Cara individu mengekspresikan kepribadian mereka juga dipengaruhi oleh kebudayaan. Beberapa perilaku yang dianggap normal dan dapat diterima dalam suatu budaya mungkin tidak diterima dalam budaya lainnya. Misalnya, ekspresi emosi yang terbuka mungkin diterima di beberapa budaya barat, tetapi dianggap tidak pantas di beberapa budaya Asia Timur. Secara keseluruhan, hubungan antara kepribadian dan kebudayaan bersifat dinamis dan interaktif, di mana kebudayaan tidak hanya membentuk kepribadian tetapi juga bagaimana kepribadian diekspresikan dan dipersepsikan dalam konteks sosial tertentu. Adapun hubungan antara kepribadian dan masyarakat sangatlah erat dan saling mempengaruhi. Masyarakat yang terdiri dari individu-individu dengan berbagai latar belakang dan peran sosial memiliki struktur, norma, dan nilai yang mempengaruhi perkembangan dan ekspresi kepribadian individu. Sebaliknya, kepribadian individu juga dapat mempengaruhi dinamika sosial dan perkembangan masyarakat. Masyarakat menetapkan norma dan nilai yang menjadi panduan bagi perilaku individu. Nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, dan solidaritas dapat membentuk karakter dan kepribadian individu sejak dini. Peran yang diharapkan dari individu dalam masyarakat, seperti peran sebagai anak, orang tua, pekerja, ataupun pemimpin, mempengaruhi bagaimana individu mengembangkan aspek-aspek tertentu dari kepribadian mereka. Lingkungan sosial menyediakan konteks di mana individu mengekspresikan kepribadian mereka. Misalnya, individu yang hidup di masyarakat yang menghargai keterbukaan mungkin lebih cenderung mengekspresikan pandangan dan perasaan mereka dengan bebas. Interaksi dengan orang lain seperti keluarga, teman, dan rekan kerja dapat mempengaruhi bagaimana kepribadian individu berkembang dan diekspresikan. Hubungan ini dapat memperkuat atau mengubah aspek-aspek tertentu dari kepribadian seseorang.
Secara keseluruhan, hubungan antara kepribadian dan masyarakat adalah hubungan yang saling membentuk dan mempengaruhi. Masyarakat menyediakan kerangka bagi perkembangan kepribadian individu, sementara individu dengan kepribadian mereka yang unik juga berkontribusi pada dinamika dan evolusi masyarakat. Sebuah hadis di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Setiap anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan fitrah, suci dan bersih, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Seperti halnya seekor hewan melahirkan hewan yang sempurna tanpa cacat, apakah kamu melihat ada yang terpotong hidung atau telinganya?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini mengajarkan bahwa setiap manusia dilahirkan dengan sifat dasar yang suci dan potensi untuk kebaikan. Namun, lingkungan dan pengaruh orang tua serta masyarakatlah yang memainkan peran besar dalam pembentukan identitas dan keyakinan seseorang. Demikian, terima kasih. Semoga dapat menambah hasanah keilmuan sosiologi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.